Kerja keras dan kegigihan serta keuletan tim gabungan Reserse Polresta Bogor Kota, Polsek Tanah Sareal yang di-backup oleh Direktorat Reskrim Polda Jawa Barat, telah berhasil menghentikan aksi biadab dari tersangka inisial MRI 21 tahun warga Kampung Bambu Kuning Desa Susukan Kecamatan Bojonggede, yang diduga berperilaku layaknya serial killer atau pembunuhan berantai terhadap dua korban wanita di dua tempat kejadian perkara yang berbeda. Perkara ini menurut Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro diketahui setelah melakukan penyelidikan panjang hampir kurang lebih sekitar 2 minggu lebih, mengumpulkan saksi-saksi hingga 15 orang. Berikut ini penyampaian Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam press conference dan dilanjutkan menuju kedua TKP saat korban dibuangnya. Dari tersangka MRI 21 tahun yang kami duga berperilaku layaknya serial killer atau pembunuhan berantai. Perkara ini kami ketahui setelah kami melakukan penyelidikan panjang, hampir kurang lebih sekitar 2 minggu lebih, mengumpulkan saksi-saksi hingga 15 orang, baik itu kerabat, kemudian rekan-rekannya, termasuk saksi-saksi kunci yang mengarah kepada pelaku MRI, dan tersangka ditangkap di Depok pada tanggal 10 Maret 2021 pada pukul 11.30, dan dari hasil pengembangan termasuk jejak digital, diketahui pula bahwa pelaku tidak hanya satu kali melakukan pembunuhan terhadap korbannya. TKP pertama ini adalah pada tanggal 20, ditemukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 7.30 dengan korban atas nama Diska Putri 17 tahun, warga Cibung Bulat, ditemukan dalam bungkusan plastik berwarna hitam. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, awalnya tersangka tidak mengakui, menolak. Terdapat foto korban kedua atas nama Alicia Risnawati, 23 tahun, yang baru saja dibuang atau dibuang di daerah Pasir Angin, Megamendung. Kemudian barang bukti yang berhasil kami sita, diantaranya adalah satu buah tas. Ini tas besar yang digunakan tersangka untuk membawa korban setelah dibunuh. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik, dibawa menggunakan tas ransel gunung ekstra besar, kemudian dikeluarkan, kemudian dibuang. Kemudian kendaraan yang digunakan, ada 2 motor yang digunakan, jadi dibawa di ransel, kemudian dibuang di lokasi. Kemudian juga baju yang digunakan oleh tersangka, ya, sesuai dengan hasil CCTV yang kami sita di tempat TKP pembunuhannya. Juga yang baru saja kami temukan yaitu kalung dari korban yang pertama. Teman-teman sekalian, jarak antara kejadian pertama dan kejadian yang kedua dari 25 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret itu kurang lebih ada sekitar 2 minggu. Modusnya sama, yaitu berkenalan melalui media sosial. Kemudian mereka berjumpa dengan iming-iming uang dan sebagainya, diajak jalan-jalan ke daerah puncak. Kemudian sampai di puncak, selesai berkencan, kemudian dihabisi nyawanya
dengan mencekik. Ini sesuai dengan hasil otopsi terhadap kedua korban. Motifnya adalah untuk menguasai barang dari korban, baik itu korban yang pertama maupun korban yang kedua. Sehingga pada saat ini kami akan terus mengembangkan, termasuk menelusuri jejak-jejak digital daripada si tersangka. Dan saat ini barang bukti plastik warna hitam juga pakaian korban yang pertama sudah berhasil ditemukan DNA-nya, termasuk berhasil diangkat sidik jari latennya, dan tentunya nanti akan disesuaikan, akan dicocokkan dengan DNA dari pelaku MRI ini. Secara hasil interogasi bahwa tersangka bisa jadi tidak jera dengan melakukan pembunuhan yang pertama. Tersangka menikmati ketika menghabisi nyawa yang kedua. Sehingga melalui pengungkapan ini kami berhasil untuk tidak lagi jatuh korban-korban berikutnya. Dan hasil tes urin ternyata yang bersangkutan, tersangka, juga positif narkotika. Kami menerapkan pasal berlapis, baik itu dengan menggunakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, karena korban masih berusia 17 tahun. Kemudian kami lapis juga menggunakan pembunuhan berencana. Kami juga melapis juga dengan pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman mati atau serendah-rendahnya 15 tahun penjara. Itu ya. Ada yang lain? Pelaku psikopat atau gimana Pak Komandan? Psikopat terkait dengan kejiwaan tentunya kami harus melakukan pemeriksaan secara saintifik ya, untuk dibawa pemeriksaan kejiwaan maupun kepribadiannya. Latar belakang pelaku apa dan pekerjaan? Pekerjaan dari pelaku adalah jual beli online. Ya, jual beli online. Oke, ini adalah kalung dari korban yang pertama. Ya, Bang, artinya pelakunya tunggal ya, Bang? Tunggal. Pelakunya tunggal. Kemudian cara yang bersangkutan membawa korban juga dengan dipikul ya, digendong gitu ya, sampai di lokasi baru dibuka dan dibuang. Itu motifnya mayatnya ditinggal kenapa dan? Untuk yang pertama, menurut keterangan dari tersangka, itu datang tiba-tiba. Tetapi yang kedua, itu dipersiapkan dengan bukti bahwa kami menemukan kantung plastik yang masih utuh. Ya, kantung plastik yang masih utuh yang belum digunakan. Sehingga bisa jadi ini akan memakan korban berikutnya. Ya, oke. Tentunya ini adalah pengumuman awal. Kita akan berkoordinasi juga dengan Polres Kabupaten Bogor. Kami akan juga melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap yang bersangkutan. Tetapi perbuatan tersangka dilakukan secara sadar. Usia pelaku? Komandan, usia? Ditangkap di Depok. Ya, setelah tim melakukan observasi di berbagai lokasi, Jakarta Selatan, ya, sampai di Indramayu, juga di daerah tempat-tempat lain, ya, yang kita duga sebagai persembunyian daripada pelaku tersebut. Ini di kos-kosan dia atau di rumah? Di kos-kosannya dia. Ya, di kosan, karena dia berpindah-pindah lokasi. Di sebuah penginapan di daerah Puncak. Dua-duanya. Di lokasi eksekusi itu dua tempat yang berbeda atau sama? Di tempat yang sama, hanya berbeda kamar. Korban yang kedua itu gadis atau gimana? Kenapa? Statusnya sama, statusnya gadis. Ya, kayak gitu ya. Kita akan cek ke lokasi berikutnya. Nah, sekarang tasnya mana tasnya? Baik, ada pertanyaan?
Ya. Caranya itu bunuh di mana? Dicekek. Ya ada. Oke ya. Kita berdua. Mana? Masuk seorang. Lipatnya, cara ngelipatnya sama. Sama. Kenapa nggak dilatih? Kepala di bawah, di atas. Lipat. Apa namanya Pak? Baik ya teman sekalian. Oke, izin. Eh, Nggak terlalu cepat deh. Jadi ini adalah TKP kedua, di mana korban atas nama Elsia ini dibuat. Jadi keterangan dari tersangka ini telah dihabisi nyawanya dengan cara cekik, ya, dengan cara dicekik, kemudian dimasukkan kembali ke dalam tas ini. Kemudian berapa lama kamu buang di sini? Nggak sampai 5 menit. Dengan cara sama, diangkat. Diangkat. Ditarik aja. Ya. Jadi ini adalah lokasi yang kedua. Dan sore ini saya bersama Kapolres Bogor. Dan tentu kita akan berkoordinasi. Tindak lanjutnya kita akan melakukan joint investigasi terkait dengan penyidikan pembunuhan ini.